Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY dimanapun berada, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tip-tip kesehatan langsung dari ahlinya. Sahabat, episode Ngobras kali ini kita akan bicara mengenai penyakit artritis, yaitu penyakit yang bersifat kronis dan terjadi seumur hidup. Biasanya bisa menyerang pria maupun wanita yang usianya di atas 55 tahun. Penyakit artritis ini akan menyebabkan nyeri dan pembengkakan pada salah satu sendi atau lebih. Dengan gejala utamanya yaitu nyeri dan kekakuan sendi yang akan semakin memburuk beserta dengan usia yang semakin bertambah. Nah, sahabat, penyakit artritis ini itu juga bisa menyebabkan penderitanya itu mengalami gerakan ya agak mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan tubuhnya ya karena ada pembengkakan tadi dan kekakuan pada sendi. Untuk itulah kita harus lebih aware terhadap kesehatan kita, maka telah hadir bersama kita saat ini narasumber yang akan menjelaskan tentang apa itu penyakit artritis, yaitu Dr. Mulia Sundari, spesialis penyakit dalam Pinasi. Sebelum kita berdiskusi lebih banyak, kami ingatkan kembali kepada sahabat untuk subscribe YouTube PKRS RSMY dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting menarik lainnya yang akan kami bagikan. Assalamualaikum, apa kabar dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kabar hari ini. Iya, baik, alhamdulillah. Kita langsung saja ya dok. Sebenarnya penyakit artritis itu apa ya dok? Oke, langsung saja Sobat Ngobras, artritis itu ada bermacam-macam Mbak Keke. Jadi masyarakat awam mungkin taunya artritis itu berhubungan dengan asam urat saja. Asam urat. Sebenarnya bukan, artritis itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah artritis yang berhubungan dengan radang sendi atau biasanya disebut secara medis sebagai osteoartritis. Yang kedua, artritis yang berhubungan dengan asam urat. Ya, yang sering di medis itu disebut sebagai gout arthritis. Yang ketiga, artritis yang berhubungan dengan faktor umur atau usia, biasanya karena osteoporosis atau karena pengeroposan tulang. Yang keempat, artritis yang berhubungan karena faktor imun atau alergi terhadap tulang sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai rheumatoid arthritis. Yang kelima, artritis juga disebabkan karena infeksi. Ada kuman, bakteri yang masuk dalam darah, kemudian dia menyerang sendi. Inilah yang disebut artritis septik. Nah, macam-macamnya Mbak Keke banyak. Bedanya, yang pertama dari osteoartritis tadi, ini mengenai rata-rata pada usia lanjut atau usia dewasa muda, berhubungan dengan berat badan, berhubungan dengan faktor umur, terbanyak mengenai juga perempuan ya, karena berhubungan dengan hormon estrogen, kemudian berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, mengangkat beban berat ya, dan osteoartritis ini terbanyak terkena pada sendi-sendi yang menopang tubuh, contohnya pada lutut, lututnya nyeri, itu karena radang sendi. Kemudian dari pinggang, misalnya aktivitasnya sering angkat-angkat berat, ya. Osteoartritis juga sering mengenai bahu kalau dia aktivitasnya sering memanggul atau mengangkat berat. Nah, kalau yang artritis dari karena asam urat tadi, baru yang sering dihubungkan di masyarakat, apa karena sering makan asam urat? Nah, itu yang berhubungan dengan asam urat. Tapi berarti memang ada ya dok, asam urat itu artritis juga namanya? Ada, tapi tidak semua penyakit artritis atau radang sendi itu karena asam urat. Dan artritis ini bisa mengenai hanya satu sendi saja, bisa juga mengenai beberapa sendi. Sendinya bisa dari sendi kecil atau sendi besar. Nah, kalau yang radang sendi yang karena faktor berat badan aktivitas tadi, itu yang berhubungan dengan sendi-sendi besar atau penopang tubuh. Tapi kalau asam urat, nah ini penyebabnya disebabkan karena penimbunan kadar asam urat yang akhirnya menumpuk seperti kristal-kristal di sendi tadi.
Rata-rata timbulnya di ujung ibu jari kaki. Oh, itu asam urat ya, Dok? Ya, jadi biasanya tandanya nyeri, bengkak di ibu jari kaki. Bisa juga sih di beberapa di pergelangan, atau juga kalau misalnya kronis banyak juga yang menumpuk di sendi-sendi siku. Iya. Ya, ini yang sudah kronis. Biasanya ada tonjolan-tonjolan yang benjolannya mengeluarkan seperti putih-putih butiran nasi. Nah, ini adalah kristal dari asam urat yang biasanya karena asam urat yang udah kronis. Tapi kalau yang masih baru, dia masih merah meradang saja. Beda dengan rematik itu gimana, Dok? Nah, kalau rematik itu awam juga bisa bilang rematik ya. Rematik sebenarnya bisa dijelaskan rematik karena faktor apa? Misalnya kalau rematik karena faktor usia. Nah, itu biasanya karena osteoporosis yang bahasa medisnya. Ini tadi karena tulang yang sudah mulai ada pengeroposan tulang, udah kekurangan kalsium atau vitamin D. Jadi penyebabnya selain dari usia lanjut, juga bisa karena faktor masyarakat yang sering menggunakan obat-obatan yang justru menurunkan kadar kalsium dalam darah. Oh, ada ya, Dok? Ada, contohnya banyak minum obat yang mengandung steroid. Steroid itu contohnya obat-obatan yang mengandung dexa atau metil, yang diminum jangka lama justru menyebabkan tulangnya pengeroposan. Ya, jadi osteoporosis tadi bisa karena faktor usia, bisa karena obat-obatan, bisa juga karena penyebaran penyakit yang lain. Contohnya karena kanker yang sudah menyebar ke tulang, nah dia bisa menyebabkan osteoporosis dan menyebabkan resiko patah tulang. Gitu. Terus kalau sering masyarakat awam tuh, Dok, ada pengapuran di lutut, itu juga dikatakan artritis ya, Dok? Jadi kalau masyarakat yang sering menyebabkan, Dok ini pengapuran, Dok. Ya, itu pengapuran itu banyak yang mengarah ke radang sendi yang disebabkan oleh osteoartritis. Yaitu peradangan pada sendi sudah mulai kaku, minyak sendinya atau cairan sendinya sudah mulai berkurang karena faktor umur, kemudian celah sendinya sudah mulai menipis karena faktor berat badan, angkat-angkat berat, kemudian terjadi pengeroposan tulang, atau tulang rawannya yang harusnya berfungsi untuk sebagai mempermudah gerakan sendi-sendinya, itu tulang rawannya sudah mulai kaku, sudah mulai meradang, yang disebabkan oleh karena radang sendi yang disebabkan oleh osteoartritis. Karena faktor usia dan berat badan dan jenis kelamin perempuan yang terbanyak. Ya, baik, Dok. Tadi sempat dokter jelaskan di awal tadi bahwa artritis itu ada bisa menyebabkan karena kelainan. Itu tolong jelasin, Dok, bagaimana? Kelainan autoimun maksudnya ya. Jadi sobat ngobras, artritis atau radang sendi bisa juga mengenai usia muda. Jadi usia muda kok bisa nyeri-nyeri sendi, itu yang bisa yang disebabkan radang sendi yang disebabkan oleh faktor autoimun. Yang bahasa medisnya disebut sebagai rheumatoid arthritis. Nah, penyakit ini bisa menyerang usia muda, usia produktif, bisa juga yang masih diderita pada usia lanjut, tetapi rata-rata diderita oleh usia muda. Kenapa bisa terjadi? Karena ada faktor imun di dalam tubuhnya yang berlebihan. Jadi ada respon kekebalan tubuh yang berlebihan di atas nilai normal individu yang sehat. Jadi tulangnya dianggap sebagai musuhnya. Oh, begitu. Dianggap sebagai antigen yang diserang sendiri oleh tubuhnya. Jadi tulang-tulangnya itu mengalami kerusakan sehingga menyebabkan nyeri sendi yang berulang. Namun ada bedanya gejalanya, Mbak Keke. Kalau karena autoimun, nyeri sendinya terutama pada sendi-sendi kecil. Oh, tangan misalnya gitu. Ya, sendi-sendi kecil. Dan nyerinya terutama kanan kiri. Kanan kiri, nyerinya terutama pada pagi hari, nyerinya rata-rata berulang, nyerinya bisa nyeri hebat tergantung derajat nyerinya, dan nyerinya itu rata-rata bisa lebih dari 1 jam. Nah, sedangkan kalau karena radang sendi yang seperti osteoartritis tadi, yang karena aktivitas, itu nyerinya rata-rata di sebelah saja. Tergantung aktivitas mana yang sering dipakai. Kalau kadang nyerinya di kanan saja atau di kiri saja. Tapi bisa juga dua-duanya kalau aktivitasnya sering mengangkat berat di pinggang gitu.
Tapi kalau yang autoimun itu rata-rata kanan dan kiri. Iya. Ya. Baik dok. Terus tadi juga saya sempat dengar kalau ada artritis itu menyebab salah satu penyebabnya infeksi ya dok. Iya, Itu bagaimana dok? benar. Jadi kalau karena infeksi itu rata-rata karena artritis septik. Jadi ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, bisa dari mana saja, bisa dari habis cabut gigi, bisa. atau ada gigi berlubang, atau ada kuman yang masuk ke dalam darah, kemudian kumannya mengendap di sendi. Cirinya sendinya biasanya ada demam, diraba sendinya bengkak, teraba hangat, nyeri sekali, dan kemudian dia lebih ada berasa seperti air karena adanya penumpukan cairan yang berlebih di sendi itu, Mbak Keke. Nah, biasanya artritis septik ini atau artritis yang disebabkan oleh infeksi itu biasanya pada beberapa orang atau pasien yang mengalami kekebalan tubuh yang lemah. Contohnya, misalnya karena usia lanjut kekebalan tubuhnya sudah mulai berkurang, atau orang-orang yang menderita penyakit mudah infeksi, contohnya diabetes mellitus, atau pasien-pasien yang sering menggunakan steroid jangka lama, dia kekebalannya menurun sehingga mudah terjadi artritis septik. Nah, biasanya ada gejala demam juga di badannya kalau karena infeksi gitu. Untuk kasus yang terakhir itu dok karena infeksi, apakah di Indonesia khususnya Bengkulu itu jumlahnya banyak atau lebih banyak lah yang osteoartritis tadi? Ya, terbanyak karena osteoartritis, karena aktivitas, berat badan, kemudian kan rata-rata aktivitas yang kalau usia lanjut nih, kan aktivitas makin lama makin berkurang, berat badan makin bertambah. Nah, kemudian dipengaruhi juga karena faktor jenis kelamin, umur juga. Jadi osteoartritis yang paling banyak. Sedangkan kalau infeksi dia ada, sudah lumayan ditemukan, tapi tidak terlalu banyak. Nah, jadi dok sebenarnya yang berisiko menderita sakit artritis itu siapa saja ya dok? Kayak saya ini agak takut-takut juga dok, karena saya kan obesitas ya. Jadi takut kalau bisa kena artritis juga. Iya Pak Jok. Ya, jadi artritis tadi mengenai juga terbanyak sih karena faktor usia lanjut, usia dewasa ke atas yang produktif, tapi terbanyak karena usia lanjut. Kemudian walaupun ada beberapa kasus yang ditemukan pada usia muda karena autoimun tadi, gitu. Tapi terbanyak memang karena faktor usia lanjut. Iya. Terus di masyarakat awam dok, saya juga pernah dengar tuh ada mitos bahwa kalau kita mandi malam, jangan mandi malam nih nanti bisa kena rematik. Itu gimana dok? Ya, jadi masyarakat awam bilang jangan mandi malam, itu jadi sakit rematik. Sebenarnya bukan menjadi penyebab. Bukan menjadi penyebab, tetapi dia menambah rasa nyeri. Mandi malam tuh kan dingin tuh, belum tentu pakai air panas, walaupun air panas kadang-kadang masih dingin juga. Nah, mandi malam itu memperparah atau meningkatkan rasa sensasi nyeri di sendi yang sudah sakit, gitu. Jadi bukan menjadi penyebab, tapi menambah rasa nyeri aja. Baik. Cara mendeteksi penyakit artritis itu secara manual dok, supaya kita sebelum ke dokter kita, kayaknya kita ini artritis deh. Bagaimana? Ya, jadi penting nih. Kadang-kadang masyarakat awam kan nggak tahu nih, ini lagi sakit sendi atau tidak. Jadi untuk cara mudahnya mengenali apa saja gejala mengenai artritis atau radang sendi. Salah satunya adalah yang pertama merasakan rasa nyeri ya, yang mudah. Ada nyeri kok tiba-tiba nyeri nih di sendi, terutama terbanyak di lutut ya. Walaupun kena di mana-mana, di bahu, di jari, di pergelangan kaki. Bisa juga loh radang sendi di sendi mengunyah ini, di tempat kita di deket gigi belakang. Pernah ya, itu termasuk gitu radang sendi. Jadi merasakan nyeri yang pertama. Yang kedua, ada bengkak di sendi. Jadi yang biasanya nggak bengkak, kok ini bengkak kayak gitu. Bengkak ini karena adanya peradangan di tulang-tulang rawan yang harusnya dia mempermudah gerakan nyeri sendi, tapi dia malah meradang tulang rawannya. Bisa juga karena peningkatan cairan sendi yang normalnya itu nggak banyak, tapi ini karena ada infeksi, karena ada peradangan, cairan sendinya berlebih, sehingga kalau dipegang sendinya tuh seperti ada airnya nambah. Bertambah bisa begitu. diraba ya dok ya? Bisa teraba dia. Yang ketiga tadi kan bengkak, nyeri ya, yang kemudian rasa seperti ada air. Kemudian ada juga teraba panas di sendinya, hangat, teraba hangat di sendi-sendinya.
Nah, kalau yang berat itu badannya juga panas, nggak cuman sendinya. Itu kalau yang berat. Jadi tidak hanya di sendi, tapi di badan juga teraba panas. Kemudian dari dilihat sendinya tampak merah, tampak kemerahan di kulit-kulit sekitar sendi yang terkena. Kalau di kaki misalnya jempolnya saja yang begitu. Ya, nampak merah, meradang, panas, nyeri pada saat digerakkan. Otomatis karena nyeri jadi dia untuk pergerakan tidak leluasa. Pasti ada berkurang rasa pergerakan di sendinya. Ada juga nih yang keluhannya pada saat berjalan bunyi krek. Itu ya, krek-krek ya, itu sebenarnya bunyi tadi adalah pergeseran dari tulang-tulang rawan di sekitar sendinya. Kenapa bisa terjadi bunyi? Karena sendinya sudah mulai menyempit. Celah sendi kalau normal dia longgar. Tapi kalau celah sendi yang sudah menjadi peradangan karena aktivitas berat, kemudian berat badan yang berlebih, sendinya menyempit. Karena menyempit pada saat pergerakan dia menghasilkan bunyi yang krek itu tadi. Baik. Gitu. Nah, sebenarnya kapan kita menghubungi atau langsung konsul ke dokter itu kapan, Dok? Ya, jadi untuk masyarakat awam yang sudah mengenali gejala-gejala nyeri, yang tidak membaik, sudah mengganggu aktivitas, kemudian berulang, sehingga aktivitasnya kan tidak leluasa lagi ya. Apalagi ditemukan yang bengkak, merah, demam, itu segera ke fasilitas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, biasanya kalau untuk mengetahui kita itu penyakit artritis, pemeriksaan apa yang kita lakukan di rumah sakit, Dok? Ya, baik Sobat Ngobras, setelah mengenali gejala-gejala tadi, yang bisa terkena di satu sendi saja atau di beberapa sendi, kemudian segera datang ke fasilitas terdekat. Nanti dokter akan segera melakukan pertanyaan lebih lanjut, anamnesis, apakah ada faktor berat badan yang berlebih, apakah ada faktor kekurangan minum kalsium yang berkurang, misalnya jarang nih makan kalsium, jarang makan ikan, jarang makan daging yang mengandung kalsium tinggi. Ada tidaknya faktor berat badan yang berlebih tadi juga karena sering aktivitasnya berkurang loh. Kan sekarang hidupnya banyak yang mager ya, jadi berat badan makin berlebih. Atau ada tidaknya faktor resiko yang lain, contohnya minum obat steroid tadi, karena steroid tadi ingat malah justru menambah pengeroposan tulang jika diminum jangka lama. Nah, setelah dilakukan anamnesis, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, melakukan tes pergerakan sendi yang terkena. Apakah leluasa, atau bisa tapi terbatas, atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Nanti dokter akan menilai derajat keparahan dari radang sendi itu tadi. Kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang juga. Penunjang sesuai dengan diagnosis yang mengarah kemana. Misalnya karena radang sendi yang disebabkan oleh aktivitas dan berat badan dan faktor umur yang disebabkan oleh osteoartritis, dokter biasanya melakukan pemeriksaan penunjang berupa radiologi, rongsen, sendi yang terkena. Misalnya lutut nih, rongsen yang dilakukan rongsen lutut dari depan maupun dari samping, atau rongsen genu-apelateral. Misalnya ada beberapa yang diperlukan dokter misalnya melakukan rongsen kok ini nggak nampak nih. Ada juga pemeriksaan radiologi yang lebih tinggi lagi, tapi sesuai dengan indikasi. Contohnya dengan CT scan yang tidak nampak nih dengan rongsen. Biasanya kayak gitu, seperti yang osteoartritis atau artritis lain yang di tulang pinggang. Nah, biasanya memerlukan pemeriksaan selain radiologi juga CT scan tadi, MRI. MRI kenapa? Karena untuk melihat jaringan-jaringan lunak atau tulang rawan ataupun saraf yang ada di sekitar tulang sendinya. Yang terbanyak karena di tulang pinggangnya. Nah, beberapa dokter juga bisa melakukan pemeriksaan BMD atau bone marrow density. Itu adalah pemeriksaan ada tidaknya osteoporosis pada pasien.
Jadi bentuknya pemeriksaannya seperti CT scan, tapi tujuannya untuk melihat kepadatan tulang-tulangnya. Iya. Apakah ini sudah mengandung sudah mengidap osteoporosis atau gejala awal osteoporosis yang disebut di medis sebagai osteopenia. Osteopenia. Osteopenia itu belum mengarah ke osteoporosis tapi mengancam terjadinya osteoporosis. Itu nampak dari hasil pemeriksaan BMD. Gitu. Ya baik dok. Apakah Oh ya, tambahannya nih Mbak Keke, bisa juga dokter melakukan pemeriksaan lab. Contohnya, misalnya tadi mengarah ke artritis septik. Tentu saja dokter melakukan pemeriksaan penunjang leukosit untuk menentukan ada tidaknya infeksi. Kemudian beberapa juga pemeriksaan LED atau ke arah ada tidaknya TBC tulang. Karena ada infeksi TBC yang menyerang ke tulang. Itu juga disebut artritis ya dok ya? Iya, artritis, tapi karena penyebabnya TBC tulang. Jadi melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa ada tidaknya TBC tulang. Ada juga pemeriksaan analisis cairan sendi. Analisis cairan sendi itu adalah pemeriksaan yang dilakukan hasil dari pengambilan cairan sendi yang berlebih. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan cairan sendinya berlebih, dia bengkak, dilakukan pemeriksaan aspirasi cairan sendi dengan menggunakan jarum khusus ya, yang dilakukan oleh dokter yang berkompeten ya. Dari cairan sendi tadi dilakukan pemeriksaan ke lab untuk melihat apakah disebabkan oleh infeksi atau karena asam urat. Kalau asam urat cairan sendinya nanti ditemukan kristal-kristal asam urat. Atau apakah karena TBC tulang, nanti nampak itu hasilnya TBC tulang. Atau karena cairan bernanah. Kalau bernanah berarti disebabkan oleh artritis septik. Bagaimana untuk pengobatannya ya dokter? Apakah bisa sembuh? Bisa, artritis itu bisa disembuhkan, tapi bagaimana derajat dari radang sendi atau artritis itu sendiri. Jadi kalau masih bisa ringan, sedang, masih bisa diperbaiki. Namun beberapa penyakit artritis atau radang sendi ada yang juga sudah berat. Jadi sudah menimbulkan kecacatan di sendinya. Contohnya nih, osteoartritis atau radang sendi yang istilah awam bilang itu sudah stadium 4, Mbak Keke. Jadi kalau sudah stadium 4, sendi tadi sudah menempel. Iya, sudah menempel, tidak ada celah sendi lagi sehingga gejalanya rata-rata kakinya sudah bengkok, Mbak Keke. Kalau sudah bengkok otomatis itu nggak bisa lagi pasien tadi nyeri pada saat berdiri, apalagi berjalan. Pasien harus membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, tongkat. Nah, yang sudah stadium 4 ini disarankan untuk segera ke dokter dan biasanya dilakukan pembedahan untuk memperbaiki sendi yang sudah rusak tadi gitu, sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Jadi bisa sembuh tetapi tergantung dari derajat keparahan artritis atau radang sendi itu sendiri. Misalnya dok, ini apakah salah satu tadi kan seadanya udah 4 stadiumnya. Itu dengan pembedahan apakah pasien tadi bisa kembali beraktivitas lagi atau tidak dok? Kalau sudah dilakukan pembedahan, nanti dilakukan pergantian di sendi-sendi yang rusak tadi. Iya, biasanya dokter bedah ortopedi, itu biasanya yang berkompeten melakukan pembedahan dan sendinya diganti seperti alat-alat yang bisa mengganti seolah-olah sendi palsu tadi gitu, dan sehingga dia bisa berdiri lagi, bisa beraktivitas kembali. Tapi jangan lupa tetap cegah yang menyebabkan radang sendi berulang seperti kegemukan tadi. Nah, kalau yang untuk autoimun tadi kan disebabkan karena alergi terhadap tulang sendiri, karena tulangnya dianggap musuh, karena ada kesalahan dari respon tubuh imunnya berlebihan. Dia bisa membaik asal berobat rutin. Jadi khusus penderita autoimun yang menyerang radang sendi, dia harus rutin. Beda dengan osteoartritis. Nyerinya hanya diminum obat anti nyeri kalau perlu saja. Tapi kalau untuk autoimun harus rutin untuk mencegah kerusakan sendinya. Karena kalau karena autoimun jika tidak diobati secara rutin dia sendinya bisa rusak juga, Mbak Keke. Baik dok, apakah ada olahraga yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penderita artritis ini? Oke, baik Mbak Keke. Sobat Ngobras, untuk olahraga tentu saja ada yang disarankan dan tidak disarankan. Olahraga apa yang disarankan? Contohnya seperti berjalan kaki.
sering mendengar kan ya Mbak Iya, Keke, benar. jalan 1000 langkah 1000 itu ya, langkah. itu bagus untuk merangsang pertumbuhan jaringan-jaringan tulang rawan, jaringan otot di sekitar sendi, sehingga memperkuat persendian di lutut tadi. Iya. Tapi tentu saja yang masih mampu ya Iya. melakukan jalan pagi atau jalan 1000 langkah tadi, asal jalannya yang jalan mendatar, tidak mendaki, tidak membebani tulang-tulang yang bikin nyeri. Iya. Tetapi yang tidak disarankan seperti apa Mbak Keke, yaitu olahraga yang membebani tulang-tulang sendinya. Contohnya olahraga yang lompat, Iya. merlompat ya, seperti voli. Kemudian intinya yang menggunakan lompat. Aerobik gitu Dok, nggak boleh ya? Kalau aerobik asal tidak melompat nggak apa-apa gitu. Kemudian sepak bola tidak disarankan karena pasti ya dia kaki. ya ada berlari ya. Kemudian olahraga yang membebani tubuh gitu. Angkat beban kayak Angkat gitu. beban. Kemudian olahraga yang itu tadi ya, selain melompat, kemudian mendaki gitu, itu tidak disarankan. Tetapi kalau berjalan continue, jalan yang lurus itu masih boleh. Bersepeda masih boleh karena dia tidak membebani tulangnya gitu. Iya. Bagaimana cara pencegahannya Dok, baik kita tidak terkena penyakit artritis ini? Oke, baik Sobat Ngobras, pencegahannya bagaimana? Tentu saja tadi sudah dibahas nih. Yang pertama, menghindari obesitas atau berat badan berlebih. Karena kalau berat badan berlebih itu tentu saja akan membebani tulang-tulang yang di sendi tubuh, sendi utama penyangga tubuh. Jadi celah sendinya yang awalnya longgar jadi makin menipis. Nah, yang sudah menipis Sobat Ngobras, tulang sendi yang sudah berkurang celahnya, dia tidak bisa kembali ke normal lagi Mbak Keke. Bahkan dia bisa menempel. Nah, yang sudah menempel inilah yang disebut osteoartritis yang derajat 4. Nah, selain itu juga hindari obat-obatan yang menyebabkan pengeroposan tulang tadi. Contohnya yang mengandung steroid atau dexa. Yang masyarakat awam itu sering minum pil 2 warna, 3 warna. Ya, obat anti radang yang diminum terus-menerus justru akan meningkatkan pengeroposan tulang. Kemudian tinggi makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Contohnya ikan. Ya, kemudian daging merah, rajin minum susu, ya, itu sangat meningkatkan konsumsi kalsium maupun vitamin D. Kemudian hindari aktivitas berlebih yang meningkatkan beban di sendi-sendinya. Contohnya angkat-angkat berat. Seandainya memang harus mengangkat berat, posisikan tubuh supaya tidak terbebani begitu. Ya, baik dong, sebagai closing statement dari dokter ini, apa yang harus dilakukan oleh sahabat Ngobras di rumah? Baik Sobat Ngobras, pencegahan tentu saja lebih baik daripada mengobati. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung tinggi kalsium maupun vitamin D. Kedua, hindari aktivitas berlebih yang membebani sendi. Ketiga, hindari berat badan berlebih. Yang keempat, menghindari obat-obatan yang menyebabkan kerusakan sendi atau pengeroposan tulang. Yang kelima, kenali tanda-tanda apa saja yang menyebabkan penyakit radang sendi dan segera hubungi dokter terdekat. Baiklah sahabat Ngobras, itulah obrolan yang sangat menarik pada kesempatan hari ini tentang penyakit artritis. Seperti yang narasumber kita jelaskan tadi, bahwa salah satu pencegahan kita untuk supaya tidak terkena penyakit artritis, ya salah satunya adalah menuruni berat badan, kemudian mengkonsumsi tinggi kalsium dan lain-lain. Jika ada kita merasakan mengeluh sakit, nyeri sendi dan lain-lain, segera konsultasikan ke dokter. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.